Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami di sini channel Bungong Kaye. Dan hari ini teman-teman, di hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024, kami merencanakan melakukan perjalanan ataupun travel dari Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh menuju ke Sumatera Barat, Padang insyaallah. Dan saat ini kami sudah sampai di Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya. Ikuti terus perjalanan kami sampai ke Sumbar. Insya Allah perjalanan ini akan ditempuh sejauh lebih kurang berapa kilometer? Hampir 1000 lebih ya? 1000 lebih kilometer, dan membutuhkan perjalanan lebih kurang 2 hari. Mudah-mudahan perjalanannya aman, lancar, dan dukung terus channel ini dengan cara diketik like, share, komen, dan subscribe. Ya teman-teman, perjalanan sejauh 989 km dari Nagan Raya ke Padang, Sumatera Barat itu akan kita tempuh selama lebih kurang 23 jam. Dan insya Allah nanti kita akan nginap terlebih dahulu di Sibolga, Sumatera Utara, dan besoknya baru kembali lagi akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Padang, Sumatera Barat. Ya teman-teman, hari ini tepat jam 10 pagi kita baru sampai di Aceh Barat Daya atau perbatasan antara Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Aceh Selatan. Jalanan di wilayah barat Provinsi Aceh yang melewati antara Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Aceh Selatan, dan juga Kabupaten Aceh Singkil serta Kabupaten Kota Subulu Salam memang tidak sepadat jalan yang ada di wilayah timur Aceh. Cuman karena di sini jalan masih sedikit lebih sempit sehingga kita tidak bisa memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi. Rata-rata kecepatan yang kita lakukan hanya sekitar 80 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu mungkin saja nanti ketibaan kita di Sibolga agak sedikit malam atau sekitar jam 20 waktu Indonesia Barat atau sehabis waktu Isya. Karena kita juga belum mengetahui medan yang akan kita lewati antara Subulu Salam hingga ke kota Sibolga. Karena informasi yang kita dapatkan, jalan di sana sedikit berkelok-kelok dan juga lebih sempit daripada jalan yang sedang kita lewati ini. Ya teman-teman, walaupun sempit namun jalan di wilayah pantai barat Aceh masih tetap mulus terlihat. Dari kami berangkat tadi dari Kabupaten Nagan Raya sampai dengan memasuki Kabupaten Aceh Selatan, dan kabarnya juga sampai dengan perbatasan Sumatera Utara kondisi jalan masih tetap mulus seperti ini. Sesekali di jalan yang kita lewati berpapasan dengan kendaraan roda 4, walaupun tidak sebanyak yang kita temui di jalan lintas timur Provinsi Aceh.
seperti arah dari Banda Aceh ke Kabupaten Pidi, ke Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Utara dan juga Kabupaten Aceh Timur. Di sana memang jalan sudah lumayan besar, tapi kondisi lalu lintas tetap macet karena banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melintas di sana. Karena maklum, jalanan di sana menghubungkan dua kota besar, yaitu antara kota Medan, ibu kota Sumatera Utara, dengan kota Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh. Dan teman-teman, hal-hal seperti ini juga sudah mulai kita temui di jalan-jalan yang ada di Provinsi Aceh. Banyak peminta sumbangan berada di tengah jalan, meminta sumbangan untuk pembangunan masjid, surau, atau juga pembangunan pesantren. Ini kecepatannya sudah di atas 80 km per jam. Di samping sempit kondisi jalannya juga teman-teman, terdapat perumahan dan juga pertokoan warga yang letaknya sangat berdekatan dengan jalan, sehingga memang agak sedikit sulit jika seandainya jalan ini ada rencana untuk dilebarkan. Kecuali memang di beberapa kawasan seperti ini itu masih memungkinkan untuk dilebarkan kembali. Mudah-mudahan jika kondisi lalu lintas semakin hari semakin ramai, maka tidak menutup kemungkinan jalan ini juga akan dilebarkan sebagaimana jalan yang ada di lintas timur. Jadi sepertinya kita sudah mendaki sebuah gunung, namun kami tidak mengetahui apa nama gunung ini. Dan sebagaimana kami sebutkan tadi, juga kondisi jalannya masih seperti biasa, sempit. Sehingga kendaraan tidak bisa dipacu dengan cepat di sini. Kemudian teman-teman, kami berencana nanti akan singgah sebentar di kota Subulu Salam, istirahat siang setelah makan siang dan juga salat zuhur. Nanti setelah itu baru akan kami melanjutkan kembali perjalanan menuju kota Sibolga, dan rencananya akan melewati kota Subulu Salam, kemudian memasuki Kabupaten Aceh Singkil, dan seterusnya nanti akan memasuki perbatasan Sumatera Utara. Mudah-mudahan perjalanan ini berjalan lancar, sehingga nanti kita harapkan dapat sampai di kota Sibolga. Kondisi masih siang hari dan nanti akan lebih memudahkan kita untuk mencari tempat penginapan, karena memang sebenarnya kami belum pernah berkunjung ke kota Sibolga sebelumnya. Nah, seperti ini yang kami sebutkan tadi. Ini berada di salah satu kecamatan, dan
pertokoannya sangat mepet ke badan jalan, sehingga memang akan sangat sulit jika ada rencana pelebaran jalan ini. Kondisi kota Kecabaran juga terlihat sepi. Apakah ini mungkin karena masih pagi, karena ini baru jam 11 siang. Karena memang kota-kota kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan memang terlihat tidak terlalu begitu ramai, kecuali hanya beberapa kota kecamatan saja yang terlihat ramai, seperti Labuan Haji, kemudian Kota Fajar, dan juga beberapa kota kecamatan lainnya.
Kemudian satu hal lagi teman-teman, banyak sekali pertokoan-pertokoan yang berada di beberapa pusat kecamatan yang kita lewati itu masih berkonstruksi papan, belum berkonstruksi beton. Sangat kontras terlihat jika dibandingkan dengan kota-kota kecamatan yang ada di wilayah timur Provinsi Aceh. Sangat disayangkan teman-teman, kami tidak bisa menyebutkan nama kota kecamatan karena memang ini berada di kabupaten tetangga, yaitu di Kabupaten Aceh Selatan, yang jaraknya dengan tempat asal kami di Kabupaten Nagan Raya lebih kurang dari 100 km. Jika seandainya kami mengetahui lokasi yang kami lewati, tentu video ini akan lebih menjadi wawasan tersendiri bagi para penonton semua. Tapi yang penting para penonton tetap stay di channel ini dan mengikuti terus perjalanan yang kami lakukan. Insyaallah nanti kita akan mengambil video sepanjang perjalanan yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan kapasitas memori HP yang kami pakai ini bisa muat sepanjang perjalanan yang akan kita lewati nanti. Sangat jarang teman-teman ada jalan lurus seperti ini di jalan lintas barat. Tapi memang ada informasi dari teman-teman yang sudah pernah melewati jalan ini. Ada satu kawasan kalau nggak salah di Trumon, ya, ada yang namanya memang jalan tepat. Jauhnya lebih kurang 12 km dan itu betul-betul lurus. Mudah-mudahan nanti kami juga bisa merekam video ketika berada di sana dan juga akan kita update kepada penonton semua. Iya teman-teman, sepertinya kita mau sampai di salah satu lokasi wisata yang ada di Tepat Tuan, yaitu di air terjun. Cuman kurang ingat juga apa namanya air terjun tersebut. Kalau nggak salah berada di sebelah kiri yang kita lewati ini. Dan setelah ini beberapa kilometer lagi kita akan sampai di kota Tapak Tuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ngevlog di kota Tapak Tuan dan akan membuat video terpisah dari video ini, biar nanti akan kita bisa expose secara tersendiri. Oh ya teman-teman, kalau nggak salah ini air dingin namanya, dan di lokasi wisata ini itu selalu ramai dikunjungi oleh warga yang ingin berwisata, termasuk dari para wisatawan yang berasal dari
kabupaten tetangga seperti Aceh Barat Daya, Nagan Daya, dan juga Aceh Barat. Teman-teman, demikian untuk video pada kali ini. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Selamat menonton, dan jangan lupa jika berkenan silakan di like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.